Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Irawati Ajilahu SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri 8 Gentumaraya, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2470720049, nomor UKG 7505610002444. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Pada materi asyiknya belajar surah Al-Alaq, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Terima kasih, mohon bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita cek-cek dulu ya tempat duduk kita ini, apa sudah bersih, mejanya sudah tidak ada yang bengkok-bengkok. Silakan dicek sampah-sampahnya dari atas, di bawah, di samping kiri, samping kanan. Apabila ada sampah-sampahnya, silakan dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah bersih ya? Nah, anak-anak, setelah itu apa manfaatnya kita itu membersihkan tempat duduk maupun ruangan untuk kita belajar? Agar kita nyaman. Karena mengapa kita harus bersih di dalam setiap melakukan aktivitas? Supaya membuat kita nyaman, dan kebersihan pula itu adalah sebagian dari iman. Ya, itu ya, itu manfaatnya. Dan kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh teman kita yang paling awal tadi datang ke sekolah, yaitu adik Salwa. Silakan adik Salwa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi? Alira ya. Fajar. Ratsa ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lagi masuk pada pembelajaran, Ibu ingin anak-anak menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional ini dipimpin oleh teman kita ya. Ayo, Ajija, maju ke depan, dan teman-teman lain silakan berdiri. Ya. Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kesepakatan kelas. Nah, di dalam kelas
sepakati? Tidak boleh Tidak boleh ribut. Tidak boleh lalu-lalang di depan kelas di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, ya. Yang keempat, kalau mau ke kamar mandi maupun toilet, silakan minta izin kepada guru. Ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu ingin bertanya, kenapa sih kalian itu suka datang di sekolah atau mau sekolah? Kenapa? mencari ilmu. Karena Mencari mencari ilmu. Tujuan Anda datang di sekolah ini mencari ilmu ya. Apalagi selain mencari ilmu? Belajar. Apalagi? Akan menjadi pintar. Itulah tujuan kita untuk datang ke sekolah. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu asiknya belajar Quran surah Al-Alaq. Dari surah Al-Alaq ini ada perintahnya untuk membaca ya. Surah Al-Alaq ini perintahnya untuk membaca. Nah, anak-anak, dari surah ini pula dapat kita ketahui bahwa proses kita dari mana, ya. Nah, surah Al-Alaq ini ada berapa? 19 ayat ya. Yang kita ketahui 19 ayat. Tetapi yang akan kita pelajari pada kelas 3 hanya 5 ayat. Dari materi asyiknya belajar Quran surah Al-Alaq, maka tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, tujuan yang kedua ya. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memahami pesan pokok Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Tapi sebelum ini, Ibu akan membagikan soal asesmen awal. Jadi, ini Ibu bagikan kepada setiap anak ya, setiap individu. Jadi satu orang satu. Jadi jawab saja yang ada di sini ya, sesuai apa yang kalian ketahui. Ya. Oke. Oke, Ibu kumpul ya. Ibu akan lihat di sini sudah berapa orang yang sudah mengetahui tentang materi. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Dari kemampuan awal Anda, ini ada beberapa orang yang jawabannya sudah hampir benar ya. Sudah banyak yang benarnya. Sudah minimal 3 lah. Paling banyak 3 ya.
Nah, selanjutnya kita setelah Ibu mengetes kemampuan awal Anda, Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Nah, kelompok ini yang sudah ada sejak minggu lalu ya. Nah, kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, setelah Ibu membagikan kelompok, kalian akan menjelaskan apa itu pengertian surah Al-Alaq dan bagaimana itu membaca Quran surah Al-Alaq dan bagaimana itu pesan pokok dari Quran surah Al-Alaq. Lanjut ke penayangan video ya. Nah, di video ini Anda harus memperhatikan cara membacanya bagaimana ya. Dengarkan baik-baik. Nanti sebentar Anda akan mendapatkan tugas dari bacaan surah tersebut. Silakan diamati video. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak, setelah Anda mendengarkan video tadi dari cara membaca surah Al-Alaq, apa yang kalian rasakan? Senang ya, damai, indah bacaannya ya. Ada anak-anak di sini yang bisa membaca seperti itu? Ya, coba kita persilakan kepada Diva untuk membaca Quran surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Siapa yang bisa menerjemahkan artinya? Siapa? Iya. Misalkan seperti ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Dengan menyebut apa? Bacalah dengan yang menciptakan. ya. Yang ke ayat kedua? Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Yang ketiga? Bacalah dengan Tuhan yang maha pemurah. Yang keempat? Yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima? Dia mengajar manusia apa yang Tidak diketahuinya. Itulah makna dari surah Al-Alaq ya, atau arti dari surah Al-Alaq. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, say, aha aha semangat. Begitu dong, semangat luar biasa. Nah, selanjutnya anak-anak menjelaskan apa itu pengertian surah Al-Alaq dan apa pesan pokok dari surah Al-Alaq. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 dijelaskan pengertian surah Al-Alaq dengan pesan pokok. Surah Allah adalah untuk jemaah membaca dan belajar, serta untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah dan diwajibkan untuk beribadah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari pesan pokok yang kelompok 3 jelaskan tadi itu sudah benar ya? Ya, pesan pokoknya itu adalah perintah manusia untuk belajar dan membaca ya, agar
pengetahuan. Gitu ya. Ya, kelompok 2, silakan dijelaskan pengertian dari surah Al-Alaq. Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran yang berarti segumpal darah. Surat ini dinamakan Al-Alaq karena pada ayat kedua disebutkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi, surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-96 di dalam Al-Quran ya. Surah Al-Alaq tersebut artinya segumpal darah. Dia diberikan kepada surah ini diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Ya gitu ya. Nah, jadi dari surah Al-Alaq ini kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan itu didapat bukan dengan cara yang bagaimana, tetapi didapat dengan cara kita belajar membaca dan menulis ya. Kita lanjutkan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Menjelaskan bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah. Ya, itulah arti dari surah Al-Alaq. Apa tadi? Menjelaskan bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah. Ya, itulah ya. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi untuk kelompok 1 ini jawabannya pun sudah benar. Jadi surah Al-Alaq ini memerintahkan kita untuk selalu belajar beribadah, ya, belajar beribadah dan menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu, ya. Semua berdiri. Nah, yang semangat ya. Belajar semangatnya seperti tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah anak-anak tadi sudah menjelaskan apa itu pengertian surah Al-Alaq dan pesan pokok, dan ada yang sudah membaca, menerjemahkannya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas kelompok ya. Tetapi sebelum kita masuk pada tugas kelompok, Ibu akan menjelaskan dulu di tugas kelompok ini kita mau ngapain. Ibu menjelaskan dulu materinya ya. Di tugas kelompok nanti Anda akan menentukan hukum bacaan kolkola ya. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu kolkola ya. Nah, kolkola artinya getaran suara, getaran yang dilambangkan oleh huruf kaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau lebih kita mudah mengingatnya, disebutkan saja dengan kata baju di toko. Ya, jadi huruf kolkola ini ada berapa? 5. Huruf apa pertama? Baju di toko. Ya, bagus ya. Nah, huruf kolkola ini ada terbagi dua, ya. Ada kolkola subra dan ada kolkola kubra.
Qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli, disukun atau mati. Contoh, siapa yang bisa membacakan contohnya ini? Falia ya. Ya, yang kedua ar-rujaa. Yang ketiga la yargha. Yang keempat iqra. Yang kelima waqtarib. Yang mana huruf qalqalah di sini? Nah, baru. Kemudian bagus ya, paham? Itu baru contoh dari qalqalah sugra. Sekarang kita masuk pada qalqalah kubra. Nah, ini contoh dari qalqalah kubra. Siapa yang bisa baca? Al-uqad, ya. Yang kedua waqad. Yang ketiga al-falaq. Yang keempat as-sirat. Yang kelima al-buruj. Mana huruf qalqalah di sini? Apa lagi? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok. Di tugas kelompok ini Anda akan menentukan hukum bacaannya ya. Hukum bacaan qalqalah ya. Dituang di sini atau dibulatkan saja di dalam surah Al-Alaq. Ibu mengambilnya surah Al-Alaq ya. Ya. Jadi kalian lihat di ayat 1 huruf qalqalahnya yang mana? Dikurung saja ya. Satu, silakan bekerja sama. Semua sudah? Semua kelompok selesai? Ya. Kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 maju semuanya. Maju, ayo. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Tentukan hukum bacaan huruf qalqalah. Ayat pertama, Iqra khalaqa. Ayat kedua, khalaqa. Ayat ketiga, Iqra. Hanya sampai di sini saja pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus ya, kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini yang ayat ke-4 dan 5 tidak ada ya. Ya, kita lanjutkan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Iqra. Ayat pertama. Ayat pertama, Iqra
kedua, kholaqo dan alaqo. Ayat ketiga, ikra. Ayat keempat dan kelima tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Nah, silakan kelompok kedua dulu. Jadi untuk ketiga kelompok ini semuanya sudah pintar-pintar, sudah hebat-hebat menjawab, sudah hebat-hebat berdiskusi ya. Dan hasil diskusi mereka ini semuanya oke, ya. Jadi ibu sangat mengapresiasi itu ya. Dan dari kelompok 1, 2, dan 3 ibu memberikan jempol ya. Ya. Nah selanjutnya hasil diskusi tadi dikumpul. Nah. Sekarang setelah kita sudah melewati materi dari awal hingga saat ini, sudah apa-apa sih yang kalian ketahui dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Hah? Materi apa yang sudah kalian ketahui? Kesan pokok surah Al-Alaq yang Pesan pokok dari Quran surah Al-Alaq. Jadi itu ya. Jadi apa pesan pokoknya? Siapa yang bisa? pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 antara lain: A. Perintah membaca berarti perintah belajar. Nah, B. itu. Jadi dilanjutkan. B apa? Atau keduanya apa? B. Pentingnya kegiatan membaca. Ya. C. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. D. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. E. Allah adalah Tuhan yang maha mulia. Allah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. G. Membaca alat kunci ilmu. Ya. Selesai ya? Itulah hasil dari umpan balik kita hari ini ya. Nah, lebih jelasnya Anda perhatikan slide berikut. Nah ini, Bu jelaskan kembali ya. Karena sebentar nanti kita akan ada soal asesmen sumatif ya. Nah ini surah Al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Alaq diambil dari kata alaqah yang berarti segumpal. Surah ini memiliki makna yang sangat mendasar dan penting dalam ajaran Islam. Secara garis besar, makna dari surah Al-Alaq yaitu menekankan ilmu pengetahuan dan proses penciptaan manusia. Jadi ini dari turunnya ini surah Al-Alaq, di sini kita sudah diperintahkan, dan surah Al-Alaq ini penting dalam ajaran agama Islam. Karena di situ memerintahkan kita untuk selalu membaca, menuntut ilmu, sumbernya kita dari mana, kita berasal dari mana. Di situ sudah ada diterangkan ya, sudah dijelaskan di dalam surah Al-Alaq tersebut ya. Sekarang kita masuk pada pesan pokok. Pesan pokok surat Al-Alaq adalah yang ayat pertama, Allah memerintahkan kita untuk membaca, belajar dan menyebut nama-namanya. Membaca adalah langkah pertama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Benar? Nah, kalau kita tidak membaca, kita tidak dapat mengetahui. Ya, kita banyak membaca, maka banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang kecil, yaitu segumpal darah. Benar. Semua yang ada di ayat 1 sampai 5 dalam surah Al-Alaq ini benar. Ya, ayat kedua saja di sini kita sudah diingatkan bahwa proses penciptaan kita ini dari segumpal darah. Di sini mengingatkan kita untuk selalu
bersyukur ya. Kita harus bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya. Ya, itu harus disyukuri. Sekarang di ayat ketiga, Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia yang memberikan kita kemampuan untuk belajar dan memahami. Kita ada otak, ada perasaan, ada rasa kasihan. Itu datangnya dari mana? Dari hati. Dari hati. Siapa yang memberikan itu? Allah. Allah ini segalanya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Melihat. Ya? Itu jadi harus kita ketahui. Ayat keempat, Allah mengajarkan Allah mengajarkan manusia dengan pena. Ini pena umum, ini ya. Pena. Allah mengajarkan kita melalui pena ya. Tanpa pena ini kita tidak tahu bagaimana cara menulis. Ya. Jadi memang sungguh besar nikmat Allah. Sudah diberikan kita otak untuk berpikir, sudah diberikan kita alat tulis untuk menulis. Ya? Itulah kekuasaan Allah. Yang kelima, ayat kelima. Allah memberikan sini ayat kelima, Allah memberikan pengetahuan kepada manusia meskipun sebelumnya kita tidak mengetahui apa-apa. Jadi kita ini sudah dari dalam kandungan ini sudah diberikan kita pengetahuan. Ya. Kemudian setelah kita tumbuh semakin besar, maka kita harus senantiasa memahami ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Jadi seperti yang kita di sini ini adalah mencari ilmu. Ya. Nah, jadi dari pengertian dan pesan pokok yang Ibu jelaskan ini sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan terakhir, yaitu penutup. Dari kegiatan penutup ini kita akan menyimpulkan lagi materi yang dari awal kita pelajari sampai saat ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tersebut? Nah, coba. Pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 antara lain. A. Perintah membaca beraksi perintah belajar. B. Pentingnya kegiatan membaca. C. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. D. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. E. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. F. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. G. Membaca adalah kunci ilmu. Ya, itulah ya hasil kesimpulan dari salah satu teman kita. Nah, Ibu simpulkan lagi ya dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran awal sampai saat ini, bahwa surah Al-Alaq ini turun melalui malaikat Jibril untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Di situ diperintahkan dalam Quran surah Al-Alaq ini, kita sebagai umat Islam wajib untuk belajar membaca, ya. Yang di ayat pertama, Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Jadi dengan kita menuntut ilmu ini dimulai dari membaca. Itu ya. Jadi ketika kita akan menuntut ilmu ini, tujuan utama kita ini adalah belajar dulu ya. Belajar dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Nah, setelah itu Quran surah Al-Alaq ini juga adalah surah yang ke-96 dalam Al-Quran. Quran surah Al-Alaq ini termasuk Quran surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad berada di Mekah. Itu ya. Nah, pesan pokok yang dapat kita ambil yaitu
kepada saudara, teman, masyarakat yang bisa dapat kita mentransfer ilmu pengetahuan tersebut. Jadi itu ya. Nah, sekarang anak-anak ibu berikan tugas individu. Tugas individunya terbentuk apa? Link, ya. Sekarang anak-anak kan sudah ada di grupnya ibu. Ibu akan bagikan link asesmen sumatif. Di situ ada 5 soal lagi ya yang harus Anda jawab. Di sini Anda akan diukur bagaimana kemampuan Anda setelah belajar Quran surah Al-Alaq, ya. Yang pastinya dari asesmen awal tadi Anda mendapatkan nilai berapa, dan asesmen sumatif yang akhir ini Anda mendapatkan nilai berapa. Yang Anda belum tahu dan Anda sekarang sudah tahu, ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan linknya melalui grup. Dibagikannya link asesmen dan Anda sudah mengaksesnya di Google, maka ibu dapat memantau ada 13 orang peserta didik yang hadir hari ini, ada 10 orang yang sudah mendapatkan nilai 90 ke atas, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Soalnya gampang? Gampang soalnya? Gampang. Karena kita sudah memahami, ya. Kita sudah pahami apa yang telah kita pelajari tadi, ya. Nah, jadi setelah Anda belajar tentang Quran surah Al-Alaq ini, apa perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda setelah belajar materi ini? Senang. Apalagi? Damai. Apalagi? Ceria. Karena tadi sudah diberikan ice breaking yang bagus, itu ya. Jadi anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.